PT Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat untuk berlibur. Jelang memasuki masa liburan sekolah, Ancol semakin dipadati pengunjung. Menurut Corporate Communication PT Taman Impian Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho, tercatat pada Sabtu 25 Juni jumlah pengunjung hingga pukul 10 mencapai 16.000 orang, dibandingkan pekan sebelumnya sekitar 10.000 pengunjung. Untuk mencegah kenaikan kasus COVID-19 yang mulai meningkat kembali, Ancol tetap menegakkan protokol kesehatan. Ya, jadi kalau saat ini memang Ancol masih mengacu ke aturan PPKM level 1 Provinsi DKI Jakarta ya, di mana aturan itu dimulai dengan pembelian tiket yang wajib dilakukan secara online. Jadi saat ini Ancol belum membuka tiket offline. Jadi semuanya harus dilakukan secara online, kemudian melakukan scanning Peduli Lindungi dan yang hanya menunjukkan status warna hijau yang bisa masuk ke kawasan Ancol ya. Kemudian tetap menggunakan masker, menjaga jarak. Kami juga memiliki tim Satgas Covid yang akan selalu berpatroli mengingatkan kembali protokol kesehatan ke semua pengunjung. Kesadaran mematuhi protokol kesehatan juga diikuti oleh pengunjung. Dia menggunakan masker, pakai hand sanitizer, sering diingetin aja. Terus jaga jarak. Di sini harus tertib sih, harus nggak boleh bawa ini itu. Wisatawan dari Garut, Jawa Barat, Yadi Mulyadi, menambahkan ia berani berwisata ke Ancol karena Ancol memberlakukan prokes yang ketat. Kebetulan saat ini kita lihat di sini tidak terlalu padat seperti yang kemarin-kemarin kan. Dan insya Allah karena di sini menerapkan aturan bahwa yang ke sini udah ada Peduli Lindungi, insya Allah yang ke sini semua liburan ke sini sehat-sehat secara lahir batin. Saat ini kawasan Ancol beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 9 malam dengan kapasitas 100% atau mampu menampung pengunjung sekitar 120.000 orang per hari. Namun bila pengunjung terlalu padat, Ancol menerapkan sistem buka tutup. Ancol juga telah menyediakan berbagai sarana hiburan tambahan untuk menghadapi masa libur sekolah, seperti pertunjukan Dinoland di dunia fantasi dan membuat origami di SeaWorld. Dari Jakarta, Aga Yuninda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Meningkatnya kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir tidak menyurutkan antusiasme warga untuk mengikuti Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau yang lebih dikenal sebagai Car Free Day alias CFD di sejumlah ruas jalan ibu kota pada 26 Juni. Di mana berdasarkan pemantauan Antara, ribuan warga meramaikan sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan Tamrin. Yang umumnya datang berkelompok, mulai berjalan santai, bersepeda, dan berolahraga lainnya. Selain aktivitas lainnya seperti berfoto di depan monumen Selamat Datang, mereka umumnya meyakini bahwa dengan menjalani vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan secara ketat dapat melindungi diri dari ancaman COVID-19. Tidak merasa khawatir karena saya sudah di booster pertama, terus yang kedua saya tidak khawatir karena saya olahraga, jadi yakin selalu sehat. Intinya harus pakai masker, terutama selalu cuci tangan. Setelah kita berolahraga kita harus langsung mandi agar tubuh kita fresh dan segar dan jauh dari kuman dan bakteri, gitu aja sih. Dinas Kesehatan DKI Jakarta pun telah menyediakan gerai vaksinasi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia mulai pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dengan menyediakan sekitar 200 dosis vaksin merek Pfizer dan Sinovac bagi masyarakat yang telah mendaftarkan diri melalui aplikasi Jaki maupun langsung mendatangi lokasi. Selain juga melayani pemeriksaan penyakit tidak menular seperti pemeriksaan lingkar pinggang dan kadar gula darah.
Aku daftarnya di aplikasi Jaki, sesuai schedule di sini hari Minggu tanggal 26 langsung datang, langsung cepet prosesnya, nggak lama. Sangat membantu sih buat saya, terutama saya kan ikut menyusui ya. Kalau untuk susah untuk mana-mana, ini sekalian jalan-jalan aja sama keluarga, jadi kebantu banget lah saya untuk sekalian vaksin. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, penambahan harian COVID-19 pada 25 Juni mencapai 1.831 kasus. Yang 1.045 kasus diantaranya berasal dari Jakarta. Dengan rincian, dari transmisi lokal sebanyak 997 orang dan pelaku perjalanan luar negeri sebanyak 48 orang. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Kantor Berita Antara, mewartakan. Saya nyatakan dilepas. Ya, disambut dengan Bupati Majalengka melepas peserta kirap seni budaya dan karnaval pembangunan yang diadakan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Majalengka yang ke-532 pada Minggu 26 Juni. Kirap yang bertujuan untuk melestarikan serta menggali potensi seni dan budaya lokal diikuti oleh 50 peserta yang menampilkan berbagai jenis kesenian tradisional seperti kuda penca, kuda renggong, kesenian sampyong, seni debus, dan juga kesenian calung serta pencak silat. Beberapa peserta tampil menggunakan pakaian adat Sunda dalam arak-arakan kereta Simbar Kencana yang merupakan peninggalan kerajaan Telaga Mangung. Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan kirap seni dan budaya ini adalah kegiatan tahunan, namun sempat tidak terselenggara selama 2 tahun karena pandemi. Di tengah situasi wabah COVID-19 yang lebih terkendali, Bupati Karna Sobahi memberikan apresiasi kepada penyelenggara serta warga Majalengka yang antusias menyaksikan kirap seni dan budaya tersebut. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini ya, sebagai upaya bagaimana kita lebih mendekatkan dengan kultur kita, budaya-budaya yang terbentuk arifan lokal ini. Nanti kita ditampilkan buat bumi atau Papang Sri, nah, juga kan ya. Papang Sri buat bumi itu bentuk-bentuk yang sangat baik menurut saya untuk melestarikan budaya. Kirap ini juga menampilkan tradisi dari masing-masing kecamatan seperti tradisi goar bumi atau sedekah bumi dan tradisi Mapak Sri yang biasa dilakukan oleh warga Majalengka menjelang musim panen. Beberapa lembaga dan organisasi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, termasuk menampilkan produk UMKM yang menjadi produk unggulan dari Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Anjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kampung Wisata Pecinan Glodok, Jakarta masuk dalam peringkat 50 besar dari 3.500 destinasi kampung dan desa wisata di Indonesia. Terpilihnya Pecinan Glodok ini diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat membuka Festival Pecinan Glodok pada Minggu 26 Juni. Menurut Sandi, Kampung Wisata Pecinan Glodok
sangat unik dan menarik. Sebab kampung tersebut memiliki akulturasi budaya yang beragam, seperti kultur Tiongkok, Portugis, Melayu, Sunda, dan Betawi. Ia juga mengungkapkan banyak kampung dan desa wisata di Indonesia mampu menjadikan lokomotif peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga berperan menyumbang sebesar 4,3% PDB nasional. Ekonomi kreatif kita sudah nomor 3 besar dunia, kita sudah mencapai 7,8%. Output berikutnya adalah posisi Indonesia sekarang sebagai ASEAN Tourism Forum Chairman, di mana saya diberi kepercayaan amanah, dan terakhir outputnya adalah sidang umum PBB menyatakan bahwa pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan best practice. Menparekraf Sandiaga Uno berharap pengembangan berbagai destinasi wisata di Indonesia akan mampu membuka lapangan kerja, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan membantu mendongkrak perekonomian nasional. Dari Jakarta, Helmut Moti, Kantor Berita Antara, mewartakan.